Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB adalah salah satu hari tanpa kendaraan bermotor dengan tujuan mengurangi pembakaran gas buang emisi kendaraan bermotor. Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day mulai dilaksanakan pada tahun 2002 dan pada 2007 CFD disahkan menjadi bagian dari peraturan daerah. Pelaksanaannya pun kemudian ditingkatkan menjadi seminggu sekali, yang jatuh pada hari Minggu, di mana hari Minggu adalah hari libur nasional. Bahkan ada beberapa Car Free Day yang dilakukan di sudut kota lain selain di Jakarta. Namun, banyak orang yang salah memaknai CFD atau Car Free Day yang menjadi ajang kampanye keagamaan dan seringkali menghilangkan esensi asli dari Car Free Day sendiri yang dipergunakan untuk mengurangi polusi. Beberapa situs yang berbau agama juga menyarankan CFD sebagai sarana kampanye agama atau wahana untuk berkampanye. Hal ini berawal dari kampanye politik yang sering dilakukan oleh pasangan calon wakil rakyat yang meminta dukungan rakyat pada saat Car Free Day. Oleh sebab itu, pemerintah membuat larangan untuk kampanye yang berbau agama dan politik di CFD. Larangan tersebut mengenai kegiatan politik di CFD tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Pergub tersebut merupakan penyempurnaan dari Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2012 mengenai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Bagaimana pendapat beberapa orang pemuka agama soal kampanye dan juga penyebaran agama? Berikut cuplikannya. Sebenarnya ini bukan kampanye agama sih ya, tetapi lebih mau menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia itu penuh dengan keberagaman. Jadi artinya bahwa Car Free Day itu mau mereka gunakan ini kesempatan bahwa ini adalah lahan kosong yang saya mau gunakan untuk menyuarakan bahwa mungkin mereka sudah gemes dengan beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia. Seringkali masyarakat kita gampang diadu domba atas nama agama, gampang menjatuhkan atas nama agama, dan gampang menghakimi sesama dengan nama agama. Dan saya kira mereka sudah sangat ingin kedamaian itu terjadi karena memang dari awal negara kita ini dibentuk oleh para pahlawan kita sebagai negara yang beragam, bukan negara agama, bukan negara yang sejenis, tapi memang sungguh-sungguh multikultural, termasuk agamanya memang banyak. Saya kira itu sih. Jadi kesimpulannya bahwa Car Free Day ini mau dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai cita-cita luhur mengembalikan kondisi Indonesia menjadi kondisi yang bineka, sehingga tidak mudah bagi masyarakatnya untuk mengadu domba atas nama agama. Itu sih menurut saya. Jadi bagi saya kegiatan ini positif meskipun melanggar tujuan semula. Karena itu ingin mengurangi polusi lah, ingin supaya bisa dimanfaatkan untuk olahraga dan sebagainya. Tetapi notabene mereka tujuannya baik, saya kira nggak apa-apa. Kalau sekolah Katolik selalu menekankan pada model, itu yang paling penting, gitu. Karena ajaran saya pun, Tuhan saya pun mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan aliran-aliran yang saat itu ada, tidak membeda-bedakan apapun yang sudah berbeda. Jadi kita tetap menghargai perbedaan yang ada, biarkan karena perbedaan itu indah. Nah, saya tergantung bentuk kampanye itu. Kalau kampanye dalam rangka memaksa orang ya untuk memeluk suatu agama, itu otomatis nggak setuju karena dalam ajaran Islam itu tidak ada unsur pemaksaan untuk masuk agama tersebut. Ya, tapi kalau unsur kampanye itu hanya untuk berikan produk, berdagang atau hal yang lain yang bentuknya tidak mengganggu komunitas yang ada di situ, mereka biasa nyaman, biasa tentram, itu saya setuju aja.
selagi itu aman, kendali kan. Gitu. Berarti tergantung kampanye di Iya, mana ya. nah, bentuk kampanye. Kalau penggalangan dana tadi Bapak bilang nggak apa ya Pak? Iya. Kalau penggalangan dana kan mereka hanya mengajukan produk, silahkan mau bayar atau apa, silahkan. Mungkin karena dia sibuknya, karena dia hanya bisa hari Minggu itu jalan-jalan situ kan bisa jadi mempermudah mereka untuk menggalang dana untuk bayar. Oh iya, saya mungkin bisa strategi untuk mengingatkan sehingga dia bisa pakai mobile bankingnya seperti itu bayar di lembaga tersebut. Ya, dalam agama Islam sendiri itu kan sebenarnya tidak ada paksaan. Dalam kitab kami Al-Quran itu mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang kepada orang kafir, ya. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, katakan bahwa intinya agamamu adalah agamamu, saya tidak akan menyembah agamamu dan kamu la'budu ma ta'budun, apa yang saya tidak ada paksaan, paksaan dalam menyembah suatu Tuhan itu. Jadi dalam unsur hal surat Al-Kafir itu memberikan demokrasi kepada semua manusia. Allah memberikan demokrasi, ya, untuk menyembah, memilih agama. Tapi tetap agama Islam itu mengakui bahasanya agamanya paling baik, ya. Inna dina indallah Islam. Selain itu ada kalimat la ikraha fid din, dalam agama itu tidak ada paksaan. Tapi dalam pendidikan anak beda ya. Dalam memilih suatu agama tidak ada paksaan, tapi dalam mendidik anak itu ada sedikit penekanan. Kenapa? Kalau nggak ada penekanan, ya anak kalau nggak ada penekanan dalam suatu pembentukan karakter itu tidak akan terbiasa. Agama Hindu sendiri sebenarnya konsepnya apa Pak? Kami di Hindu tidak punya misi untuk menyebarkan agama. Jadi tidak boleh ngajakin siapa. Apalagi dia sudah punya memeluk agama. Kecuali kalau emang yang tertarik atau mungkin seperti apa gitu, pengen menjadi orang Hindu, ya kami terima. Bisa boleh perkawinan atau dari secara pribadi misalnya, atau dia terketuk hatinya pengen jadi orang Hindu, ya kami terima. Tapi kami di Hindu tidak punya misi untuk mengajak mereka. Harus ikutin tidak boleh. Kami tidak punya misi seperti itu. Karena di Hindu istilahnya agama air, agama tirta. Yang dimaksud adalah seperti ini ada kolam, kan ada airnya. Barang siapa yang haus akan mencari, akan datang. Yang haus itu akan haus batinnya. Itu kami terima. Jadi kami tidak boleh ayo ini ada ini mempromosikan dia sini ada agama Hindu baik terbaik, tidak boleh menjanjikan apa-apa. Tidak boleh. Nanti kalau Anda ikut agama ini nanti begini-gini, pasti tidak boleh menjanjikan apapun. Kalau memang sudah niatnya ini, silakan seperti itu. Nama saya Kristi Sugiati, saya dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945. Tujuan gerakan ini sebenarnya apa sih? Kami menyuarakan untuk tema kami adalah toleransi beragama. Toleransi beragama itu kita kan di Indonesia bermacam agama ya, ada 6 yang diakui di negara ini. Dan kami bertema toleransi gitu. Kalau nggak ada toleransi di negara ini, mungkin ada konflik, perpecahan, itu mungkin yang terjadi di Indonesia. Tapi kalau nggak ada toleransi di sini, mungkin negara ini nggak akan bersatu gitu. Jadi kami menyuarakan dengan bertema toleransi beragama. Lebih baik kampanye beragama atau kampanye beragama? Kenapa? Lebih baik kampanye agama atau kampanye keberagaman? Keberagaman sih Kak. Ya. Kenapa tuh? Ya itu udah termasuk apa ya poinnya, kan kita juga Indonesia beragam, jadi ya lebih baik kita berkampanye untuk beragam suku, budaya, agama, itu sih Kak.
Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu pada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Kampanye keberagaman lebih baik dilakukan daripada memaksa seseorang untuk menganut agama yang sama. Indonesia itu bineka, oleh sebab itu penyebaran agama seharusnya tidak memaksa. Kita berbeda, tetapi itu adalah senjata kita untuk bersatu.